Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari musyawarah, tawasud, ukhuwah, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, dan etika dalam berorganisasi dan bekerja. Oke, yang pertama ialah musyawarah. Musyawarah ialah persamaan derajat sesama manusia. Jadi di hadapan Allah semua manusia itu derajatnya sama, tidak ada yang paling tinggi atau yang paling rendah, tapi semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Selanjutnya ialah sikap tawasud, yaitu bersikap moderat atau memilih dalam jalan tengah, yaitu tidak berlebihan ke kiri maupun ke kanan. Jadi selalu mencari keseimbangan atau titik tengah yang seimbang. Kayak saya pernah mendengar kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, umat penengah. Itu. Yang selanjutnya ialah sikap ukhuwah, yaitu persaudaraan. Di ukhuwah itu saling mencintai, menghargai, tolong menolong, dan menjaga kehormatan bersama, khususnya sesama muslim. Kita saling menjaga, saling mencintai, saling menghargai, dan menjaga kehormatan bersama. Selanjutnya ialah fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu proaktif berkontribusi, bukan pasif menunggu perintah. Selanjutnya ialah sikap optimis atau dalam bahasa Arab ialah husnuzon. Jadi husnuzon ialah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa dari rahmat-Nya, selalu berpikiran bahwa Allah akan selalu menolong kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, dan kita tetapi tetap berusaha meskipun Allah menguji kita dengan banyak rintangan, tetapi kita tetap berpikir Allah itu selalu memberi pertolongan kepada kita, selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Jadi ada hadisnya, ana inda dzonni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi Allah berfirman seperti itu. Selanjutnya ialah dinamis. Dinamis ialah tidak statis, selalu bergerak dan berkembang. Organisasi yang dinamis terus berinovasi dan mudah dalam beradaptasi. Yang selanjutnya ialah etika dalam berorganisasi dan bekerja, yaitu seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku seseorang anggota dalam menjalankan tugasnya, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu amanah, jujur, adil, disiplin, dan saling menghormati. Selanjutnya ialah dalil nakli dari sikap. Yang pertama ialah dalil tentang ukhuwah di surah Al-Hujurat ayat 10. Bacaannya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ialah saudara. Karena itu damaikanlah di antara mereka berdua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Ayat 10. Yang selanjutnya ialah dalil tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 148 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan bagi setiap umat ada kiblatnya yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah dalam suatu kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Selanjutnya ialah penerapan
tawasud dalam perbedaan pendapat. Jadi saat terjadi perbedaan pendapat dalam suatu forum organisasi, sikap tawasud, sikap di tengah-tengah, itu dapat diterapkan dengan cara mendengarkan semua pihak, semua argumen dari semua pihak tanpa langsung menjudge atau menghakimi. Jadi tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Terus mencari solusi, problem solving yang mengakomodir kepentingan bersama. Yang selanjutnya ya menjaga situasi, suasana diskusi itu tetap berjalan dengan kondusif. Dan tawasud itu menghindari dua, yaitu terlalu kaku, tidak mau kompromi sama sekali, dan yang terakhir itu terlalu longgar, tidak punya pendirian. Selanjutnya ialah contoh sikap kolaboratif dan optimis di madrasah. Jadi salah satu panitia acara madrasah sakit mendadak. Jadi anggota lain tuh harus langsung sadar akan berbagi tugas tanpa diminta. Jadi itu contoh kolaboratif berbasis ukhuwah atau persaudaraan. Yang kedua ialah ketua OSIS yang programnya gagal di tengah jalan, tapi ketua OSIS itu tidak langsung menyerah, tapi langsung mengevaluasi dan menyusun ulang rencana. Itu contoh sikap optimis atau suzon. Yaitu contoh yang ketiga ialah anggota rohis yang berinisiatif mengadakan kajian rutin tanpa menunggu adanya arahan dan perintah. Jadi contoh fastabiqul khairat sekaligus dinamis. Yang seterusnya ialah kode etik sederhana berbasis Islam, berbasis nilai Islam. Yang pertama, niatkan segala kegiatan, setiap kegiatan itu sebagai ibadah, khususnya kegiatan organisasi itu diniatkan sebagai ibadah. Yang kedua ialah menjalankan amanah dan tugas sejujur mungkin dan dengan tanggung jawab. Yang ketiga ialah mengambil keputusan, setiap keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat. Yang keempat ialah menghormati pendapat semua anggota tanpa terkecuali dan tanpa merendahkan, yaitu dengan sikap musawah. Yang seterusnya ialah saling tolong-menolong dalam setiap program kerja, ta'awun. Yang keenam ialah hindari gibah dan fitnah terhadap sesama anggota. Yang ketujuh ialah berlomba-lomba untuk memberi kontribusi yang terbaik, bukan saling menjatuhkan yang lain. Itu fastabiqul khairat. Yang terakhir ialah menyikapi perbedaan dengan kepala dingin dan melakukannya dengan mengambil posisi jalan tengah, yaitu wasatiyah atau tawasud.